mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Fitri, tolong pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang hadir, silahkan mengacungkan tangannya. Fitri, Hadir. Serli, Hadir. Farah kemana? Sakit. Farah sakit. Apakah kalian sudah menjenguk Farah? Sudah atau belum? Baik anak-anak, kalian membawa buku konsultasi siswa? Bawa. Jadi buku konsultasi siswa ini berisi poin-poin pelanggaran ya. Jadi selama pembelajaran kalau kalian ribut atau tidak memperhatikan penjelasan dari ibu, nanti ibu akan kasih poin ya. Dan poin pelanggarannya itu nanti akan ibu tulis di kalian punya buku konsultasi. Kalian mengerti? Mengerti. Ya. Jadi ibu harapkan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Ya? Ya. Oke. Baik anak-anak, pada materi hari ini kita sudah memasuki bab 7 ya. Tentang semua bersih hidup jadi nyaman ya. Kalian masih ingat waktu di SD materi ini berkaitan dengan apa? Toharoh. Iya, tentang toharoh ya. Kira-kira Fitri bisa menjelaskan apa itu toharoh? Toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis. Iya. Jadi toharoh itu artinya bersuci dari hadas dan najis. Jadi kita sudah memasuki kompetensi dasar 3.7, memahami ketentuan dari hadas besar berdasarkan syariat Islam. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian memahami ketentuan dari hadas kecil dan hadas besar ya. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang ketentuan dari hadas kecil dan hadas besar. Terus yang kedua, agar kalian bisa mengetahui tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Bisa dipahami? Iya. Anak-anak, untuk KKM kita pada materi ini adalah 76 ya. Jadi ibu harapkan kalian bisa mengikuti materi ini dengan baik agar kalian memperoleh nilai di atas KKM. Dan untuk metode pembelajaran kita hari ini kita akan diskusi. Nanti ibu akan membagi beberapa kelompok dan ibu akan membagikan soal yang di situ sudah ada nomor urutnya. Bisa? Aduh, ini kayaknya kurang semangat ini. Ayo, untuk supaya kalian semangat, kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya semangat, semangat, semangat. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, kita harus setelah kita memahami tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ini ibu ada soal pretest ya. Soal pretest ini nanti kalian kerjakan. Di sini ibu ingin mengetahui kemampuan kalian dalam memahami soal ya. Jadi sebelum ibu memberikan materi, ada soal pretest dulu ya. Ini ibu bagikan soalnya. Sekarang kita masuk di materi inti. Coba kalian perhatikan ada satu ayat yang ada di depan ya. Coba kalian simak dulu, kalian pahami dulu. Kira-kira ayat ini menjelaskan tentang apa? Oke, siapa yang bisa angkat tangan? Iya, Syahid. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang dikatakan beriman apabila ia peduli akan kebersihannya sendiri. Iya, jadi hadis ini menjelaskan tentang betapa pentingnya kebersihan bagi orang-orang yang beriman ya. Jadi orang dikatakan beriman apabila dia peduli akan kebersihan ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati ayat yang di depan dan setelah ibu memberikan gambaran tentang toharoh, di sini kita akan melakukan diskusi ya. Dan diskusi ini ibu sudah memberikan nomor di masing-masing kertas. Jadi
setelah Ibu membagikan kertas ini, kalian lihat dulu soalnya, kalian pahami dulu pertanyaannya apa. Setelah itu, kalau misalkan kalian mendapat nomor soal 1, silakan kalian bergabung dengan temannya yang dapat juga nomor soal 1. Yang dapat soal nomor 2, silakan kalian bergabung juga dengan temannya yang dapat soal nomor 2. Begitu juga yang nomor 3 dan 4. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Ya, setelah kalian mendapat nomor soal, silakan kalian pahami dulu bentuk pertanyaannya seperti apa. Kalian pahami dulu bentuk pertanyaannya seperti apa. Sudahkah kalian pahami? Iya. Sekarang kalian silahkan berkumpul sesuai dengan nomor soal yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang nomor baik anak-anak, setelah kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing, kalian diskusikan pertanyaan yang tadi sudah kalian dapatkan. Kalian diskusikan bersama teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat untuk dari pertanyaan itu apa. Dan selama kalian melakukan diskusi, Ibu akan mengambil penilaian kalian selama proses diskusi. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Dan untuk jawaban dari pertanyaan itu, kalian bisa mencari di buku atau mencari di internet, di HP ya. Kalian membawa HP kan? Bawa. Ya, silahkan dikerjakan. Ya anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Ya. Kalau diskusinya sudah selesai, silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Silahkan kelompok 1, siapa yang mewakili? Oh iya, Arif, silahkan Arif. Di sini saja Arif. Baik anak-anak, demikianlah presentasi dari kelompok 1 dan terima kasih Arif karena sudah mempresentasikan hasil presentasinya dengan banyak. Kita aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2 siapa yang akan mewakili? Ya, Fitri silakan. Kalian simak baik-baik presentasi dari kelompok 2. Silakan Fitri. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah kita terkena hadis kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu 1. Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. 2. Hilang akal, contoh tidur. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. 4. Menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Kita terkena hadis besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu 1. Berhubungan suami istri, 2. Keluar mani, 3. Haid atau menstruasi, 4. Melahirkan, 5. Nifas, 6. Meninggal dunia. Cara bersuci dari hadas kecil dengan berwudu atau tayamum. Cara bersuci dari hadas besar dengan mandi wajib. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, silakan kelompok 3. Baik Fitri, silakan ditutup presentasinya. Ya, dari hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk kelompok 2 dulu. Baik anak-anak, setelah kita melakukan diskusi, ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah aktif dalam melakukan diskusi. Untuk kegiatan yang terakhir adalah kesimpulan, ya, kesimpulan tentang materi toharoh kita pada hari ini. Tadi kita sudah pelajari apa itu toharoh. Toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis, ya. Baik anak-anak, siapa yang bisa membuat kesimpulan materi kita pada hari ini? Yang bisa katakan? Ya, silakan. Perintah bersuci ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Iya. Jadi, silakan dulu Fitri. Jadi perintah bersuci
itu berada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri ya. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Sherly. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Iya. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya, baik anak-anak. Tadi dijelaskan hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan hal-hal yang menyebabkan orang berhadas kecil? Keluar sesuatu dari kubul dan Ya, tidur. lanjut. Yang kedua, Hilang akal, contoh tidur. ya, yang ketiga, Bersentuhan kulit yang bukan mahram. yang keempat, Menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. iya. Itu contoh yang menyebabkan orang berhadas kecil. Sekarang, baiklah anak-anak, setelah kita menyimpulkan materi pada hari ini, sekarang silakan kalian membuka LKPD-nya. Ya. Di situ ada lembar soal post test. Jadi, setelah kita belajar materi hadas kecil dan hadas besar pada hari ini, silakan kalian mengerjakan post test yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan post test. Ya, silakan dikerjakan. Baik anak-anak, setelah kalian selesai mengerjakan post test, Ibu minta waktu sebentar untuk mengisi lembar penilaian diri dan lembar penilaian siswa yang ada di LKPD. Ya, silahkan kalian buka LKPD-nya untuk mengisi lembar penilaian diri dan lembar penilaian siswa di LKPD. Ya, silahkan. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas selanjutnya, silahkan kalian membaca di rumah materi tentang najis. Ya, kalian mempelajari materi tentang najis supaya materi ini nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Marilah kita membaca bersama-sama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.